Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semua? Mudah-mudahan eh, sehat walafiat. Sudah lama liburnya ya, tiga kurang lebih 2 mingguan lah, mau 3 minggu ini. Sebelumnya saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk yang merayakan Idul Fitri kemarin dan yang juga sudah bertemu dengan keluarga bersama kumpul keluarga dan saat ini minggu ini kita masuk lagi ke perkuliahan ya dan sudah masuk minggu-minggu UTS. Ada dua hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, seperti biasa minggu ini kalian akan tiap kelompok akan membuat resume ya untuk minggu keempat presentasi ini. Dan yang kedua, bulan Mei, tanggal 3 Mei, kita akan mengadakan ujian tertulis untuk PRD ya, di hari Sabtu jadwalnya. Dan setelah ujian tersebut, kalian sudah mempresentasikan untuk kelompok. Nah, presentasi kelompok ada 14 kelompok sampai akhir perkuliahan. Itu saja dulu yang mau saya sampaikan. Mangga, hari ini kita ada presentasi dari Aprili, Apkari, dan Syarif sama Malik ya. Mangga, silakan Aprili. Baik, Pak Aziz, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Di hari ini saya akan mempresentasikan proyek saya yang berjudul Algoritma Adaptif untuk Penjadwalan Belajar Optimal berbasis teori graf dan machine learning. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aprili Zalfa Maulidina dengan NIM 1012420. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung ke materi presentasinya. Yang pertama, latar belakang. Sebenarnya, eh, alasan saya memilih proyek ini itu dekat sekali dengan permasalahan yang mungkin kita rasakan sebagai mahasiswa. Apalagi saat kita di semester 1 sebagai mahasiswa baru. Nah, seringkali itu kita menghadapi kendala dalam mengelola waktu belajar secara efektif. Terutama ketika kita itu dihadapin sama yang namanya topik yang kompleks atau juga kebutuhan untuk menyesuaikan strategi belajar dengan tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Nah, tantangan ini tuh semakin kerasa banget ketika kita melalui masa transisi dari sekolah menengah ke perguruan tinggi yang kerap kali juga memicu tekanan akademik maupun mental. Nah, menurut penelitian oleh Aldagri dan kawan-kawan pada tahun 2014 dalam jurnal International Journal of Environmental Research and Public Health yang berjudul Perceived stress scores among Saudi students entering universities, a prospective study during the first year of university life, itu menemukan bahwa 48,2% mahasiswa itu mengalami stres tinggi pada tahun pertama. Nah, stres ini tuh korelatif masih tinggi untuk tahun selanjutnya, yaitu sekitar 45,4%. Nah, temuan ini berarti menyatakan bahwa aja loh, ternyata di berbagai negara juga mengalami hal yang sama. Nah, oleh karena itu, situasi ini menunjukkan perlunya strategi belajar yang bukan hanya efektif secara akademik, tetapi juga mampu mengurangi beban kognitif dan stres melalui penyesuaian yang adaptif terhadap kebutuhan mahasiswa. Nah, oleh karena itu, proyek ini mengembangkan algoritma adaptif yang berbasis teori graf dan machine learning yang menjadi solusi yang mungkin bisa potensial yang dapat dengan kebutuhan individual secara real time. Nah, selanjutnya di sini ada tujuannya. Yang pertama, proyek ini tuh ingin menciptakan algoritma jadwal belajar berbasis kebutuhan dan performa pengguna. Yang kedua, menggunakan teori graf untuk memodelkan hubungan antar topik sebagai dasar
jalur pembelajaran. Yang ketiga, mengintegrasikan machine learning untuk mengevaluasi dan menyesuaikan jadwal belajar secara otomatis. Dan yang terakhir, menghasilkan sistem belajar yang efisien, fleksibel, dan personal, guna meningkatkan pemahaman dan mengurangi beban akademik mahasiswa. Nah, selanjutnya, dari tadi kita udah ngomongin tentang teori graph dan machine learning. Sebenarnya apa sih kedua itu? Nah, untuk Suaranya hilang. Halo, April. Masalah ini ya, kelempar. April, ya, mohon maaf Pak. Sepertinya ada kendala dengan jaringan saya. pakai tethering aja semua kalau misalnya masalah ya. Iya, baik Pak. Silakan. Kalau lagi nggak di kampus, sudah saya co-hostkan. Baik, mohon maaf Pak. Tadi sampai mana ya terdengarnya? Tujuan, tujuan. Baik, tujuannya bisa dilihat di sini. Mungkin untuk mempersingkat waktu juga, saya akan langsung ke penjelasan teorinya. Di sini ada teori graph dan machine learning. Sebenarnya apa sih teori graph itu? Teori graf itu adalah cabang dari matematika diskrit yang mempelajari struktur graf, yaitu kumpulan simpul atau node yang terhubung oleh sisi atau edge. Nah, mungkin di sini masih bingung. Graf itu bisa didefinisikan sebagai pasangan himpunan titik-titik simpul yang simbolnya itu V dan himpunan garis atau busur E yang dinyatakan dalam bentuk G sama dengan dalam kurung V, E tutup kurung, di mana V atau titik simpulnya itu nggak boleh kosong dan garis yang menghubungkan dua titik simpul. Nah, di sini ada contohnya. Contoh yang saya gunakan di sini itu gambarnya merupakan graf tak berarah atau undirected graph atau bisa juga disebut graf aja. Nah, kalau dalam proyek saya ini teori grafnya itu ada apa aja sih? Nah, di sini tuh ada node yang merepresentasikan topik atau submateri, lalu ada edge-nya atau sisinya itu yang merepresentasikan hubungan prasyarat atau keterkaitan antar topik. Nah, dalam proyek saya sendiri ini tidak sama dengan contoh gambar yang di bawah, karena di proyek saya ini saya menggunakan graf berarah atau directed graph. Sistemnya itu bisa menentukan urutan belajar yang logis. Misalnya, topik A itu harus dipahami sebelum topik B. Nah, untuk nanti ada gambarannya sendiri. Lalu saya akan menjelaskan teori machine learning. Machine learning sendiri adalah cabang dari kecerdasan buatan yang memungkinkan sistem belajar dari data. Nah, dalam proyek ini, ML digunakan untuk menganalisis performa pengguna, seperti hasil kuis, durasi belajar, dan feedback. Lalu algoritma seperti decision tree, KNN, atau reinforcement learning yang bisa digunakan untuk memprediksi kebutuhan waktu belajar selanjutnya atau merekomendasikan topik berikutnya. Lalu sistem akan terus mengadaptasi jadwal belajar berdasarkan histori performa dan interaksi pengguna. Mungkin di sini masih bingung, tapi kita bahas di metode sistem. Nah, di sini yang pertama itu input data awal, di mana kita akan menginput daftar topik pembelajaran dan terkaitannya. Lalu juga ada waktu yang tersedia, target capaian akademik, dan preferensi pengguna. Yang kedua, sistem akan memodelkan topik dengan teori graph. Di sini, sistem itu akan membangun directed graph yang mencerminkan dependensi antar topik. Yang ketiga, evaluasi performa pengguna. Di sini proyek menggunakan machine learning untuk mengevaluasi kuis atau tes singkat, mengumpulkan feedback atau waktu yang dihabiskan pada topik tertentu. Lalu selanjutnya ada penyesuaian jadwal. Di sini
Berdasarkan hasil evaluasi, sistem itu akan mengatur ulang jadwal secara real time. Lalu prioritas topik dapat berubah mengikuti progres pengguna. Yang terakhir ada rekomendasi belajar harian. Mungkin bisa langsung dicontohkan dalam penerapan kita di semester 1 tentang topik kalkulus 1, di mana kita itu menginput daftar topiknya, ada limit, turunan, integral, dan aplikasi integral. Nah, sistemnya itu akan membentuk graf materi di mana tiap topik menjadi simpul atau nada, dan sisi atau edge yang menunjukkan prasyaratnya. Misalkan nih, kita tuh harus paham dulu turunan loh sebelum masuk ke aplikasi turunan. Nah, selanjutnya ini yang pemodelan penilaian performa awal. Di sini evaluasinya itu kita harus menginput dulu, misalkan nilai kuis UTS atau nilai kuis dari dosen. Yang bisa dicontohkan limit misalkan kita dapat 85, lalu turunan dapat 60 dan integral dapat 50. Nah, sistem ini tuh akan membaca kelemahan kita dan memberi bobot prioritas yang pastinya lebih tinggi ke topik yang belum kita kuasai. Tadi contohnya itu integral dapat 50. Nah, berarti sistem itu akan memprioritaskan terhadap topik integral terlebih dahulu. Lalu ada penyesuaian jadwal atau penjadwalan adaptif. Nah, di sini sistem itu akan menjadwalkan topik belajar tiap minggu, yang sesuai pastinya dengan waktu luang kita. Misalkan kita hanya bisa belajar 2 jam atau pada malam hari. Lalu ada dari hasil performa. Di sini topik yang lemah itu akan lebih sering muncul. Misalkan tadi integral, berarti di hari Senin kita dijadwalkan untuk belajar integral selama 40 menit. Lalu ada penyesuaian berkala atau rekomendasi belajar harian. Di sini tuh adaptive update, di mana kalau misalnya kita udah menyelesaikan sesi belajar atau kuis mini, sistem itu akan mengevaluasi lagi nih. Kalau kita meningkat di bab turunan, berarti topik turunan itu akan dikurangin. Kalau misalnya kita masih gagal di aplikasi integral, maka jadwal minggu depan akan disesuaikan dengan aplikasi integralnya. Nah, ini tuh dilakukan secara otomatis oleh algoritma seperti model regresi sederhana atau reinforcement learning ringan. Lalu selanjutnya ada prinsip sains yang digunakan. Di proyek ini, saya seperti yang sudah dijelaskan tadi, menggunakan matematika diskrit subbab teori graf yang digunakan untuk membangun struktur pengetahuan yang sistematis. Lalu ada statistika dan analisis data dari hasil belajar untuk pelatihan model machine learning. Nah, yang selanjutnya ada, mungkin ini bukan prinsip yang berkaitan dengan sains, tapi prinsip proyeknya sendiri, yaitu ada kognitif dan psikologi pembelajaran sebagai dasar personalisasi. Misalnya itu ada spacing effect dan learning fatigue. Yang tadi sudah dijelaskan kalau spacing effect sendiri artinya efek jarak, yang berarti tandanya pembelajarannya itu adalah teknik belajar yang dilakukan dengan mengulang materi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ketika kita masih belum mengerti suatu materi, kita tuh akan terus-terusin untuk belajar materi tersebut atau ditingkatkan waktu belajarnya. Nah, itu spacing effect, kayak terus mengulang materi pembelajaran setelah interval waktu tertentu. Nah, yang terakhir ada prinsip sains komputasi adaptif, yaitu sebagai pendekatan untuk menyesuaikan sistem dengan perubahan kondisi pengguna. Lalu ada inovasi proyek, apa sih yang ingin saya ciptakan atau hal baru apa yang ingin saya ciptakan dalam proyek ini? Yang pertama itu ada personalisasi penuh berdasarkan performa dan gaya belajar pengguna, dan juga penjadwalan adaptif yang berubah secara otomatis mengikuti kebutuhan. Yang kedua, pemetaan topik dengan graf untuk menjaga urutan logis pembelajaran. Dan yang ketiga, pembelajaran berkelanjutan yang memungkinkan mahasiswa meningkatkan efisiensi belajar tanpa perlu menyusun ulang jadwal secara manual. Nah, selanjutnya ada input system. Di sini, sistem yang diinput itu ada data materi. Ini tuh mencakup topik, subtopik, dan keterkaitannya, yang nantinya itu akan dibuat dalam graf. Lalu ada data waktu. Di sini tuh slot waktu belajar yang tersedia per hari atau per minggu. Lalu ada profil awal pengguna. Di sini ada preferensi belajar dan kekuatan atau kelemahan topik. Lalu ada feedback berkala dari hasil kuis, tingkat kesulitan yang dirasakan, dan waktu belajar aktual. Dan terakhir ada target akademik, yang pastinya kan
ketika kita kuliah kita ada target akademik kan, entah itu misalkan kita pengen kalkulus dapat B. Nah, di sini juga ada eh, target akademik yang bisa menginput skor minimal ujian dan jumlah topik per minggu. Lalu ada output. Di proyek ini, eh, saya ingin membuat atau menghasilkan yang namanya tuh sistem penjadwalan belajar adaptif dalam bentuk prototipe atau aplikasi. Sebenarnya saya juga masih memikirkan antara saya ingin membuat aplikasi atau web atau sebuah tool. Tapi yang pastinya dalam sistem ini itu bisa menerima input waktu luang, prioritas mata kuliah dan hasil kuis. Lalu juga ada menyusun jadwal belajar otomatis berdasarkan teori graf dan menyesuaikan jadwal secara real time menggunakan machine learning. Lalu ada visualisasi jadwal belajar. Di sini tuh ada graf topik yang tadi menunjukkan adanya urutan materi berdasarkan prasyarat. Lalu juga ada proses pengguna. Misalkan dalam sistem itu bisa aja warna nodenya itu berubah seiring kemajuan kita belajar. Lalu ada model machine learning. Nah, model yang bisa diterapkan dalam proyek ini tuh memprediksi durasi optimal belajar per topik, menilai performa pengguna dari hasil kuis atau feedback, dan menyesuaikan intensitas belajar agar tidak terlalu berat atau agar mengurangi stres. Lalu yang terakhir itu ada dashboard monitoring, di mana ini ada tampilan yang memperlihatkan jadwal mingguan pengguna, rekomendasi topik berikutnya, dan grafik performa dan waktu belajar. Nah, di sini ada contoh visualisasi yang mungkin bisa diterapkan nantinya dalam proyek itu. Bisa dilihat ada material itu contoh teori grafnya. Lalu tadi juga dijelaskan ada progres pengguna dan performance-nya. Terus juga kalau untuk menarik tampilannya, itu tuh bisa ditambahin sama yang namanya mood tracker. Nah, mungkin di sini teman-teman juga bertanya, apa sih perbedaan dari proyek ini sama aplikasi pembelajaran umum kayak Ruang Guru atau Gradient atau aplikasi Fokus? Di sini tuh proyek algoritma itu tadi yang seperti sudah dijelaskan menyusun jadwal belajar berdasarkan teori graf dan performa pengguna. Juga menggunakan machine learning untuk penyesuaian otomatis dan fokus pada efisiensi belajar dan pengurangan stres akademik. Beda sama aplikasi pembelajaran umum kayak Ruang Guru, kalau Ruang Guru itu hanya menyediakan konten belajar, video, soal, atau ringkasan, yang dimana jalur belajarnya itu tidak adaptif. Usernya itu pilih sendiri, bebas memilih mau materi mana aja sih yang mau saya mulai duluan. Terus Ruang Guru itu juga tidak mengatur beban atau progres secara otomatis. Nah, kalau Gradient Academy itu dia pembelajaran interaktif dan eksploratif berbasis simulasi. Dia itu fokus pada pemahaman konsep, bukan penjadwalan. Nah, sedangkan untuk aplikasi fokus atau stres itu, dia lebih ke teknik Pomodoro, ambient sound, dan gamifikasi. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, saya berikan satu pertanyaan. Jika ada, silakan raise hand. Nggak ada yang bertanya? Oke, Nurinta silakan. Kelompok berapa Nurinta? Kelompok 8. Nurinta, Apakah suara saya terdengar, Pak? ya. Yes. Oh, saya dari kelompok sebentar, Pak. Ya, langsung aja. Baik, terima kasih Feli atas presentasinya. Izin bertanya, kalau tadi kan sebelumnya ada input soal dari nilai hasil kuis ya, tapi kan biasanya nggak semua dosen mengadakan kuis. Kira-kira kalau misalkan nggak ada nilai kuis yang bisa diinput, buat hasil feedbacknya bisa dari mana ya? Terima kasih. Ya, silakan. Baik, sebenarnya dalam sistem ini saya juga memikirkan adanya kuis dari dalam aplikasinya itu sendiri. Nah, di aplikasi atau web atau tool yang nanti akan dibuat itu menyediakan fitur kuis singkat atau pre atau post test yang dimana sistem itu otomatis membaca hasilnya dan langsung mengupdate
penjadwalan. Mungkin ini bisa yang paling ideal selain dengan adanya kuis dari dosen atau UTS. Apakah sudah terjawab, Nurin? Sudah cukup terjawab. Terima kasih, Prilly. Sama-sama. Baik, terima kasih Nurinta. Jika ada nanti pertanyaan yang lain bisa di luar ya, atau bisa taruh nanti di resumenya kalau ini yang salah satu yang baik untuk di minggu ini presentasi bagi kelompok kalian. Dari saya April, yang pertama ini ada dua ya yang mau diangkat ya, dari segi kognitif dan juga dari segi psikologis ya. Feedbacknya dan kamu mengangkat teknik draftnya ya. Halo. Iya, Pak. Dari segi feedback yang tadi disampaikan temanmu tuh Nurinta, eh, nanti harapan apa outputnya seperti apa kalau dilihat feedbacknya dari siswa yang menjalankan ini apa atau dari aplikasi ini gitu, ada nggak meneruskan yang tadi ditanyakan Nurinta? Feedback mengenai Ya outputnya dari aplikasi ini. baik. Sebenarnya feedback yang ingin saya realisasikan itu pastinya performa kita di kuliah itu bisa lebih baik atau lebih meningkat. Karena kan tadi sudah dijelaskan bahwa uh, performa ini menunjukkan ketika kita sudah ada peningkatan di sebuah topik, kita bisa ke topik yang lain, yang berarti mengurangi distraksi antar topik. Jadi kita bisa fokus ingin kemana. Kalau dari Lalu segi juga kognitif ya, kalau psikologis mungkin harus ada parameter lain ya. Gimana? psikologis dari mengurangi beban Ya, akademik kah? ya, salah satunya itu. Baik, Pak. Eh, jadi kemudian yang kedua, prinsip sainsnya belum terlalu memecahkan satu gitu. Ambillah contoh memecahkan apa dari empat yang kamu tadi tampilkan. Coba lihat tadi ada matematika distrik dan lain-lain. Betul ya? Iya, Pak, betul. Hal yang perlu bisa dibuktikan gitu ya. Yang mana yang paling mudah? Dari orang matematik. Lain dengan orang awam bisa lakukan. Mungkin Atau prinsip, ah, iya, Pak, maaf. gimana? Mungkin prinsip yang paling bisa diterapkan itu dari statistika dan analisis data. Karena ketika progresnya sudah terlihat, mungkin bisa uh, dinyatakan bahwa aplikasi ini tuh lumayan berhasil karena dengan adanya progres itu bisa menunjukkan bahwa adanya peningkatan belajar dari mahasiswa itu sendiri, Pak. Model statistiknya apa? Scattering, batang, atau yang seperti apa yang bagus dilakukan untuk analisis data ini? Kalau dari visualisasi yang masih saya pikirkan itu seperti ini, Pak. Progress and performance ini. Yang di sebelah kiri dan yang di sebelah kanan. Oh, nanti ditambahkan ya untuk prinsip sainsnya dalam menjawab suatu masalah. Tapi tadi kamu juga sudah bandingkan dengan yang lain, kelebihanmu apa ya? Dari ruang guru dengan yang lain gitu ya. Cuman jangan biar tidak terlalu banyak tonjolkan satu yang bisa memang memecahkan suatu masalah tertentu yang memang tidak ada di aplikasi lain. Baik, Pak. Nanti akan saya tambahkan. Perbaikan presentasinya. Oke. Baik, terima kasih Aprili. Cukup menarik. Cuman belum banyak ini, belum terlalu banyak tulisan. Jadi tolong nanti kasih gambar-gambar juga ya dari segi eh, visualisasinya. Baik, Pak. Ini kan baru rancangan kan. Iya, Pak. Baik, terima kasih Aprili. Selanjutnya Afkari.
Makasih, Pak. Ya, silakan share screen. Apakah sudah terlihat, Pak? Udah, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Abkai Fadil Hangahap dengan NIM 1124041. Nah, pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan proyek saya yang berjudul optimalisasi data melalui data cleaning. Dan pada kali ini, data cleaning ini menggunakan sistem dengan berbasis bahasa Python. Oke, latar belakang ya. Latar belakang dari proyek ini adalah urgensi kebutuhan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Karena saat ini kita seringkali mengambil keputusan dengan data. Makanya tetapi banyak sekali data yang masih banyak ada yang error-nya. Kayak pada ini yang saya contohkan itu ada sheet di mana beberapa kolom dengan error beragam jenis. Kayak adanya duplikat, adanya blank, bahkan ada beberapa kolom yang tidak memenuhi kriterianya. Makanya dibutuhkan data cleaning. Nah, apa sih data cleaning itu? Data cleaning ini adalah sebuah proses di mana kita mendeteksi dan juga memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada pada data. Tujuannya, ya agar data itu menjadi optimal saat kita bisa mengambil keputusan. Nah, sistem ini saya buat sebagai ada 3 tahapan untuk menyelesaikan masalahnya. Yang pertama ada input, ada sistem dan juga output. Nah, setiap tahapan juga memiliki fungsi masing-masing seperti menerima, mendeteksi ataupun memperbaiki juga mengekspor data saat sudah selesai. Ketiga tahapan akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, yang pertama saat input. Input ini adalah yang pertama kali mulai di dalam prosesnya, di mana input akan menerima data dengan beragam bentuk format file seperti CSV ataupun dalam bentuk sheet dan Excel. Di sini juga pengguna akan bisa menentukan kolom yang diberikan aksi, misalnya anti duplikat pada kolom apa, anti blank pada kolom apa, ataupun custom rule seperti pada kolom ini memiliki kriteria ini, pada kolom ini memiliki ketentuan seperti ini. Jadi apabila ada yang tidak sesuai akan terkena aksinya seperti itu. Berikutnya adalah output terlebih dahulu. Nah, output ini adalah bagian paling akhir dari sistem, di mana saat data yang sudah selesai akan diubah menjadi format file yang diinginkan, dan data itu akan dikirimkan kembali kepada penggunanya. Yang sekarang ada sistem. Sistem ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama convert, terus yang kedua itu choose action, dan yang ketiga ada statistik. Convert ini adalah bagian paling awal pada saat sistem. Saat data masuk, kita kan harus mengubah bentuk format filenya dulu sehingga di Python bisa dilakukan aksi-aksinya. Makanya di convert yang paling pertama adalah bagian ini akan mengubah format file yang bentuknya standar seperti Excel ataupun CSV dan lainnya menjadi sebuah data frame. Yang mana itu bakal bisa dibaca oleh Python itu sendiri. Yang berikutnya adalah to section. To section ini adalah aksi selanjutan dari pilihan aksi pada bagian input. Seperti anti blank yang akan menghapus data blank, terus anti duplikat akan menghapus data duplikat, dan juga beragam aksi yang lainnya. Nah, sebenarnya anti blank dan anti duplikat bakal dihapus dari data yang utama. Tapi menurut saya, nanti habis itu anti blank dan anti duplikat ya, atau blank yang data dan blank ataupun duplikat datanya akan dipisahkan di sheet lain. Yang mana menurut saya pada beberapa data itu tuh masih ada tujuan lainnya, makanya bisa dipisahkan. Nah, habis itu statistik. Bagian ini menurut saya penting. Kenapa? Karena ada salah satu masalah di data cleaning, yaitu pada statistiknya, kayak statistik deskriptif, seperti rata-rata, mean, dan lain-lainnya itu tetap sama, tapi memiliki penyebaran yang berbeda, sehingga itu bisa mengacaukan dalam pengambilan keputusan. Makanya statistik ada buat menentukan distribusinya, seperti mengecek keberadaan outlier dan beberapa nilai statistik lainnya. Nah, bagian berikutnya adalah harapan perkembangan. Pada saat ini sistem ini masih berupa sistem ataupun rancangan, sehingga masih belum ada interface yang benar-benar menunjukkan bagaimana cara sistem ini bekerja, seperti inputnya bagaimana, seperti outputnya bagaimana. Nah, di sini tuh ada beberapa harapan dari saya buat sistem ini bisa diterapkan. Yang pertama adalah machine learning.
Machine learning ini ditangkapkan dengan sistem ini untuk mengambil keputusan, di mana machine learning akan mengambil keputusan dari data-data yang sudah ada. Dan menurut saya ini bakal penting sebagai pengambilan keputusan dalam menentukan investasi dan lain-lainnya. Seperti machine learning ditangkapkan dengan data-data yang sudah ada, data-data yang dibersihkan, ditangkapkan ke machine learning sehingga bisa mengambil keputusan. Berikutnya adalah API integration. API atau Application Programming Interface, yang mana ini akan seperti menghubungkan sistem ini dengan aplikasi lain. Nah, aplikasi yang lain ini tuh bisa berupa seperti sheet, di mana live sheet. Jadi semakin banyak data akan diolah secara langsung oleh sistem ini. Jadi secara bagaimana update terus juga bakal terus kita proses. Dan yang terakhir adalah data visualization. Visualisasi data yang sudah dibersihkan. Jadi data yang sudah kita bersihkan, data yang sudah kita dapatkan akan divisualisasikan menjadi ya sebuah kayak diagram ataupun plot ataupun dan lainnya. Prinsip sains di belakang dari sistem ini adalah statistika, pemrograman Python, dan juga memiliki fleksibilitas sistem sebagai machine learning, API integration, ataupun data visualization. Statistika menjadi dasar utama karena untuk memahami karakter data seperti penyebarannya, outlier, statistik deskriptif, dan juga lainnya. Sedangkan pemrograman Python, ya karena sistem ini tuh berbasis bahasa Python. Dan kita juga akan belajar seperti library-nya seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, dan lainnya. Mungkin sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih, Fari. Silakan, ada yang bertanya? Tidak ada. Judulnya coba lihat tadi, ini kan pakai Python ya. Python kan, Iya, halo, Pak, Python. Nah, Python ini kan sudah sering orang lakukan, ya. Dan untuk cleaning ini kan sebenarnya sudah ada juga orang melakukan. Apa bedanya dengan yang data cleaning yang orang lakukan yang sudah ada? Menurut saya kan dari beberapa saya yang cek data cleaning itu lebih seperti skill saat ini. Hanya beberapa tapi belum menjadi sebuah produk. Nah, saya ini menyusun sistem rancangannya sebagai produk di mana bisa diterapkan pada beberapa perkembangan lainnya. Makanya pada bagian slide yang ini sistem rancangan ini masih bisa diterapkan kepada beberapa perkembangan yang seperti machine learning ataupun dan yang lainnya. Seperti itu, Pak. Terus hubungannya ke statistik untuk data cleaning ini apa? Sebagai apa? Dilihat berapa banyak yang tercleaning atau gimana? Statistik di sini tuh buat sebagai salah satu aksi dari data cleaningnya sendiri, Pak. Jadi kan datanya ada yang numeral seperti itu. Data numeral itu kan lebih banyak masalahnya, seperti ada beberapa data dengan statistik deskriptif yang sama, seperti rata-ratanya sama, modusnya sama, minnya sama, tapi penyebarannya yang berbeda. Makanya statistik di sini tuh ada untuk mengecek adanya outlier yang mana akan memunculkan penyebarannya. Seperti itu, Pak. Ada hubungannya sama limit nggak? Batas. Nah, dalam cleaning ini kan data cleaning juga membutuhkan spek yang besar ya. Halo, Bagaimana, Pak? apakah ada butuh apa apa parameter tertentu dalam ada limit nggak dalam data cleaning ini? Batas data seberapa banyak data yang perlu bisa di clean? Kan Nah, ada pasti ada limitnya ya, ada batasnya ya. ya. Saat ini kan rancangan ini belum saya uji coba lagi buat seberapa besar maksimal batas data yang bisa di cleaning secara ya langsung seperti itu, Pak. Ya, mungkin kalau misalnya dalam pembatasan data ada program matematik atau prinsip sains yang bisa ditonjolkan, nggak ada. Sudah semua ini, Pak. Oke, dalam integration ya. Cuma terakhir, ini outputnya nanti untuk data untuk sasarannya kemana pasarnya? Mohon maaf, kenapa, Pak?
Ini nanti pasarnya kemana? Oh, Memecahkan kasus dalam hal apa outputnya? oke. Nggak mungkin kan semuanya bisa tercover sama ini. Jadi output ataupun bangsa pasar yang bakal ada dari sistem ini, menurut saya ada di machine learning dan juga integration, yang mana akan menjadi bahan utamanya adalah data cleaning, Pak. Ya misalnya, apakah anak SMA atau mahasiswa sudah bisa lakukan atau orang yang bergerak pada data analis atau industri tertentu gitu. Oke, menurut saya ini udah bisa untuk buat mahasiswa sebagai misalnya data masuk, ini udah bisa diterapkan secara langsung oleh mahasiswa. Ataupun buat perkembangannya kayak ya pebisnis ataupun yang suka investasi, maka ini juga masih bisa dimasukkan ke Belum dalam kategorinya. spesifik, belum spesifik. Data cleaning untuk apa biasanya yang baik digunakan untuk ini? Pebisnis, yang pebisnis apa? Yang dalam kasus apa? Misalnya. Baik, Pak. Maka menurut saya yang paling spesifik itu udah anggap pebisnis yang bergerak dalam hal investasi. Nah, nanti tolong ditambahkan ya untuk kasusnya ya yang spesifik dalam memecahkan data menggunakan data cleaning yang kamu lakukan. Karena menarik ada statistik di sini, ada outlier. Outlier itu kasusnya seperti apa misalnya? Apa sih outlier itu? uh, Kurang lebih dikenal sebagai kayak data yang jauh dari nilai tengah ataupun kayak pencilannya, Pak. Jadi datanya ya dia sangat tinggi ataupun sangat rendah, jauh dari rata-rata. Ada interval konfidensialnya nggak? Di luar atau ya, dalam? Dia tuh di Tahu? luar Di dari luar skill. dari batas kepercayaannya. Ya, Iya, ya itu nanti eh, bagus sebenarnya dari segi idenya, cuman masalah dari interpretasinya dalam memecahkan suatu kasus dalam bidang hal apa kita belum kebayang. Karena yang kamu lakukan, oh ini bisa ke sini, bisa ke situ. Cuman kan kasusnya yang menggunakan statistik outlier itu seperti apa itu yang saya belum dapat ya. baik, Pak. Nanti tolong perbaiki di presentasinya. Baik, Sama Pak. itu tadi kapasitas batasan datanya itu mau yang seperti apa? Karena kan tidak bisa semua data bisa diaplikasikan dalam data cleaning. Ya, Baik, Pak. karena ada jenis tertentu itu juga belum dijelaskan. Baik, itu saja. Terima kasih Abkari. Terima kasih, Pak. Ya, Syarif, nanti tolong diperbaiki di perbaikan presentasi. Baik, Syarif, Pak. Saya izin share screen, Pak. ya, saya sip. Baik, Pak. Di slideshow. Jadi, proyek saya ini berjudul tentang fotokatalisis untuk mengurangi emisi karbon yang ada di dunia sekarang ini. Gitu. Nah, kita tahu kalau emisi karbon ini itu merupakan suatu masalah yang sangat besar gitu problemnya. Jadi, sudah menjadi masalah global ya. Kalau kita lihat dari grafiknya ini, itu peningkatan emisi karbon itu masih terus terjadi. Nah, Paris Agreement itu di sini akan mengul ber, apa namanya, menargetkan pengurangan emisi karbon hingga 43% pada tahun 2030. Nah, gimana cara mengurangi emisi karbon ini? Itu kita membutuhkan suatu solusi. Nah, di sini saya mengusulkan suatu proses bernama fotokatalisis. Fotokatalisis ini itu merupakan suatu proses reaksi kimia dengan bantuan suatu katalis. Biasanya itu berupa semikonduktor. Semikonduktor itu adalah suatu suatu benda yang bisa setengah apa namanya tidak terlalu apa ya, tidak terlalu mengantarkan listrik dan panas gitu. Nah, kalau kita bandingkan dengan benda lain, misalkan suatu benda yang
konduktor, itu kalau benda konduktor ada apa namanya? Tidak efisiensi energi karena konduktor itu bisa mengeluarkan panas gitu. Jadi bisa menghantarkan panas sehingga energi yang dihasilkan itu tidak akan banyak gitu. Kalau semikonduktor itu bisa lebih memaksimalkan seperti itu kira-kira. Nah, di sini adalah contoh fotokatalisis dengan bantuan TiO2 ya. Nah, kalau kita perpanjang lagi nih, selain bisa untuk fotokatalisis H2O, kita bisa mengubah CO2 menjadi zat yang bermanfaat dengan proses ini. Gitu. Nah, prosesnya ini tidak menghasilkan bahan yang berbahaya dan prosesnya itu relatif mudah dan murah. Nah, ini selanjutnya ini merupakan ciri-ciri suatu proses katalisis ya. Itu proses pengubahan suatu zat menjadi zat lain dengan bantuan katalis dan cahaya. Nah, selanjutnya fotokatalisis itu membutuhkan katalis dengan jenis tertentu dan itu secara spesifik. Nah, fotokatalisis ini itu merupakan riset yang baru ya. Jadi belum banyak dikembangkan saat ini. Nah, ini merupakan reaksi yang mungkin terjadi pada proses fotokatalisis. Pada reaksi oksidasinya itu bakal berjalan mirip dengan reaksi elektrolisis ya. Jadi ini akan menghasilkan elektron dan kemudian akan ditransfer oleh semikonduktor kepada reaksi yang reduksi. Nah, sedangkan reaksi reduksi yang terjadi itu bakal seperti ini. Bisa banyak ya. Karena ini reaksinya reaksi radikal. Jadi nanti juga bakal dipelajarin reaksi radikal kalau yang di kimia. Ini merupakan contoh yang udah di riset ya. Jadi ada jenis katalis. Di sini hasilnya dan ini merupakan kondisinya. Jadi kita memang baru mencoba segini sih. Nah, kalau kita lihat itu proses fotokatalisis ini itu produksinya itu sangat kecil di sini. Sampai mikromol per gram kalau kita pakai H2O. Ini tuh maksudnya gini kan di fotokatalisis itu kita mencampurkan dua zat kan yang mau direduksi dan yang mau dioksidasi. Biasanya kita pakai H2O atau H2. Nah, kalau H2O ini masih kecil di sini. Sehingga riset kedepannya akan lebih mementingkan untuk produktivitasnya ini supaya lebih banyak. Nah, bagaimana sih itu yang mempengaruhi hasil fotokatalisis? Jadi yang pertama itu adalah band gap. Nah, di sini tuh, jadi yang di bawah ini itu merupakan pita pita valensi. Pita pita valensi betul, valensi. Nah, kalau yang di sini itu pita konduksi. Jadi perbedaan energi ini disebut sebagai band gap. Nah, perhitungan band gap ini itu memerlukan suatu komputasi kuantum. Jadi ada banyak persamaan yang digunakan nanti. Kayak misal distribution function gitu, distribution function teori, terus ada distribusi probabilitas elektronnya, terus nanti kita baru bisa menghitung delta
ini delta pita konduksi dan pita valensi ini. Nah, faktor selanjutnya yaitu adalah doping. Jadi kalau kita memiliki suatu semikonduktor, kalau kita mau mengganti sesuatu di dalam semikonduktor itu, misal ada silikon, semikonduktor silikon. Kalau dikasih fosfor itu nanti bakal menjadi di dalamnya itu nanti akan kelebihan elektron seperti itu. Karena fosfor itu kan punya elektron valensi 5, sedangkan silikon itu punya elektron valensi 4. Sehingga nanti di situ bakal terbentuk P+ gitu. Elektron yang ada itu nanti bakal bergerak. Ya. Nah, kalau pita pita yang tadi aku sebut itu merupakan yang negatif karena kelebihan elektron kan. Kalau negatif itu nanti akan meningkatkan pita valensi yang di bawah ini. Nah, nanti jadi delta band gap-nya ini bakal berbeda gitu. Nah, kalau P-type itu misalnya silikon, itu kita ganti salah satunya dengan aluminium. Nah, nanti si aluminium ini dia bakal menjadi Al negatif. Nah, nanti kan bakal ada yang suatu positifnya gitu kan di dalamnya itu. Nah, itu bisa bergerak bebas. Di situ nanti kita dapat mengurangi pita konduksinya ini. Nah, selanjutnya yaitu temperatur optimum. Kalau temperatur ini nanti kita banyaknya akan menentukan dengan percobaan ya. Nah, selanjutnya yaitu adalah flux matahari yang diterima oleh semikonduktor. Nah, di sini adalah grafik dari lambda dan flux matahari gitu. Ini tuh maksudnya apa? Jadi kalau kita punya semikonduktor dengan suatu band gap gitu ya. Nah, kita bisa menghitung lambda maksimum kan? Lambda maksimum biar dia bisa memperoleh energi yang cukup gitu. Nah, kalau misal nih ketemu lambdanya itu sekitar 800 gitu ya. Nanti kita simpulkan dari grafik ini karena energi yang dibutuhkan itu kan mesti kalau nggak lebih besar itu sama dengan kan. Jadi kayak energi itu lebih besar sama dengan H per lambda. Seperti itu. Jadi nanti nanti yang dipakai nanti bakalan ini 40%. Karena ini tuh merupakan kumulatifnya. Jadi yang udah ditambahin gitu. Oke, selanjutnya yaitu karena di sini kan butuh pengembangan lebih lanjut ya. Nah, di sini ada metode riset yang digunakan dengan penetapan tujuan. Misalkan penetapan tujuan kita tuh pengen efisiensinya di atas 20%. Nah, terus kita harus melakukan studi literatur. Dan selanjutnya bakal ada perhitungan, pengujian, kemudian pengambilan kesimpulan. Nah, tadi penetapan tujuan kan udah dijelaskan tadi. Nah, selanjutnya studi literatur. Studi literatur ini gunanya untuk menentukan semikonduktor mana yang kita gunakan. Ya, ini contohnya adalah ini. Karena kita kan pakainya adalah H2O ya. Nah, H2O itu butuh sekitar 1,2. Jadi H2O, oksidasi H2O itu membutuhkan 1,2 elektron volt. Nah, karena itu ada suatu potensial tambahan
namanya potensial apa ya, lupa. Tapi pokoknya dia harus di atas sekitaran mungkin 1,6, di atas 1,6. Kita mencari yang di atas 1,6 gitu. Dari punten waktunya udah habis. Oh iya Pak. Oh Jadi saya cepat ini Pak. diselesaikan. Jadi selanjutnya itu kita mengujian gunanya untuk mendapatkan persen hasil. Selanjutnya baru perhitungan buat menyimpulkan apakah efisiensinya ada bagus. Ini ada contohnya. Kayaknya nggak sempat saya bahas lanjut. Jadi ini contoh perhitungannya aja Pak. Ya. Nah kesimpulan, nah, kalau nggak sesuai dengan tujuan maka kita ulangin lagi. Nah ini kan masih produk baru ya. Jadi apakah ini worth? Nah sebagai saintis kita tentunya harus belajar untuk terus mengembangkan hal baru. Ya kan terus kita kan nggak ada salahnya untuk mengotak-atik fotokatalisis ini ya. Ya, Oke Pak. Sudah Pak. baik. Terima kasih, Syarif. Sangat bagus proses prinsip sainsnya ya. Saya kasih 100 nih. Banyak banget sebenarnya. Eh, Sebenarnya presentasinya tidak terlalu merujuk. Pembuktiannya banyak, tapi untuk ke fotokatalisnya mungkin perlu ditambahkan lebih sebagai highlightnya ya, terutama hubungannya dengan elektrolisis, karena di sini fotokatalisis sama elektrolisis itu dua hal yang berbeda ya, Syarif. Jadi, halo, Syarif. Iya Pak. Ya, fotokatalisis dan elektrolisis kan dua hal yang berbeda nih. Iya Pak. Karena dia selain memberikan eh, energi, kemudian dia nanti memecahkan dengan proses elektrolisis. Jadi tolong nanti di slide-nya tambahkan. Kalau dari segi sainsnya, pembuktiannya sudah cukup baik. Malah banyak lagi kasusnya di situ. Cuman yang saya ingin tekankan ke kamu bagaimana fotokatalis dan elektrolisis itu bekerja. Ya, tadi kan banyaknya reaksinya ya. Nah, itu sih. Harapannya rancangannya ini bisa memecah CO2 kan. Oh, iya Pak. Nah, nah itu saja. Jadi fotokatalisnya yang mana, elektrolisa yang mana, sebagai produk yang mana. Tapi tolong disampaikan dengan yang sangat sederhana saja. Ya, untuk Iya. yang di slide-nya nanti tambahan itu. Kalau Baik pembuktiannya, Pak. sainsnya sudah sangat banyak, ya, jadi tidak saya soalkan. Baik Itu Pak. saja dari saya ya, Syarif. Terima Iya Pak. kasih. Terima kasih Pak. Wah, yang lain ini kita tambah satu, masih ada satu orang lagi ya, mungkin jam 11 lebih sedikit. Mangga silakan Malik. Kita tutup Oke, sampai Pak. 11.10. Silakan. Eh, apakah sudah terlihat, Pak? Sudah. Oke. Selamat pagi ke siang semuanya. Perkenalkan nama saya Malik Akmal Abdullah dengan NIM 105224095. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan produk PRD saya yaitu minyak kayu putih dengan aroma yang berbeda. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke latar belakang. Kayak mungkin kita udah tahu gitu kalau minyak kayu putih itu punya banyak manfaat. Nah, terutama di manfaat kesehatannya buat eh, sakit perut, buat panas dingin dan macam-macamnya gitu banyak sekali gitu buat minyak kayu putih ini. Tapi mungkin eh, bagi beberapa orang atau generasi muda, minyak kayu putih ini memiliki aroma yang terlalu kuat. Kayak kalau misalnya nih saya memakai minyak kayu putih, saya saya itu kayak sudah bisa dicap sama orang lain saya sedang sakit. Makanya terus mungkin orang orang seperti saya atau generasi muda juga mungkin nggak suka bau minyak kayu kayu putih itu karena mengingatkan saya dengan bau orang tua saya atau bau kakek saya gitu aja kayak takut dicap sebagai orang tua. Nah, makanya eh, saya ini kurang terlalu suka pakai minyak kayu putih. Nah, maka dari itu saya itu berpikiran untuk membuat produk minyak kayu putih dengan aroma yang berbeda.
Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke tujuan saya, yaitu tujuan membuat produk ini. Yang pertama yaitu membuat ya minyak kayu putih yang memiliki aroma yang berbeda. Terus juga yang kedua, membuat produk yang memiliki berbagai fungsi untuk digunakan. Nah, maksud saya yang kedua ini, saya ingin menjadikan produk saya ini bisa menjadi dua gitu, seperti parfum, satu menjadi parfum dan satu seperti minyak kayu putih biasa. Jadi kayak kita mempunyai parfum tapi mempunyai benefit kesehatan bagi kita juga. Nah, oke, selanjutnya mungkin kita akan ke tahap atau prosesnya. Ini yang pertama itu proses yang basic bisa dibilang karena eh, kita harus ngeekstraksi minyak kayu putihnya dulu dari daunnya. Bisa dilihat bahwa prosesnya mungkin di gambar sebelah. Eh, tapi saya tidak akan menjelaskan proses destilasi uap ini terlalu dalam. Yang saya akan jelaskan itu yang formulasi aromanya, yaitu menyampurkan senyawa aromatik dari minyak esensial lain dengan minyak kayu putih. Nah, mungkin ini bisa saya masuk dulu ke konsep sainnya. Konsep sains yang saya gunakan ini adalah konsep kimia organik senyawa aromatik. Dalam kimia organik, senyawa aromatik bisa berarti senyawa yang memiliki cincin benzena, yaitu seperti di ini, cincin benzena ini, atau yang bisa disebut aromatic ring. Nah, kalau sepengetahuan saya, aromatic ring itu kayak selang-seling antara single bond dan double bond. Mungkin Bapak bisa eh, lebih memperjelas lebih jelas kalau saya ada salah. Tapi dalam tapi selanjutnya dalam konteks aroma dan minyak, istilah ini lebih mengacu pada senyawa organik volatil yang memiliki bau khas dan menyenangkan dan tidak harus mengandung cincin benzena ini. Nah, jadi mungkin senyawa organik volatil yang saya maksud itu adalah terpenoid yaitu monoterpen, sesquiterpen, aldehida aromatik, ester aroma, dan alkohol aromatik. Nah, eh, ini mungkin saya sudah buat tabel listnya, yaitu yang pertama itu eh, yang tentu saja daun kayu putih, yaitu nama selnya eukaliptol yang memiliki aroma hangat, segar, monoterpen, dan ekosida. Terus yang mungkin selanjutnya itu linalol, nama senyawa linalol yang berasal dari sumber lavender atau jeruk dengan aroma lembut, bunga manis, dan memiliki golongan yang kimia alkohol terpenoid. Nah, mungkin bisa dibaca dari ini ada banyak sekali nama-nama senyawa, list senyawanya. Nah, senyawa-senyawa ini tuh bersifat volatil atau mudah menguap sehingga mudah tercium oleh hidung gitu aromanya. Nah, bisa dilihat juga ini struktur senyawanya di sebelah kanan itu monoterpen, yaitu seperti mungkin kayak cincin benzena yang tadi, yaitu kayak ada kayak gini, terus ada lagi cabangnya. Terus ini ada benzaldehid yaitu ya ada cincin benzen lagi, terus ada aldehidnya gitu. Oke, mungkin selanjutnya uh, pasti ada pertanyaan, emang aman jika minyak-minyak kayu putih ini dicampur gitu, minyak esensial ini dicampur? Oke, eh, bisa dijawab kalau secara umum semua hal itu bisa dicampur dari garam dan madu, asam dan gula dan lainnya bisa dicampur asalkan yaitu kompatibel secara kimia, aman secara dermatologis yaitu tidak menyebarkan iritasi pada kulit, stabil secara fisik, stabil secara fisik dan tidak melebihi batas konsentrasi aman. Karena kan ya kulit netral dan lainnya kayak gitu. Oke, mungkin kalau dalam konteks minyak esensial ini ya itu minyak esensial ini adalah campuran senyawa organik nonpolar. Karena mereka nonpolar, mereka itu jadi kayak bisa campur dengan mudah satu sama lain. Contohnya itu eukaliptol dari kayu putih dan linalol dari lavender larut dan menyatu dengan baik. Nah, sebenarnya campuran dari ini tuh sudah ada gitu produknya. Nah, ini nih minyak kayu putih yang ada kalau bisa dicari di Google pasti ada gitu muncul. Nah, sebenarnya saya juga terinspirasi itu dari ini karena kalau bisa dicampur dengan lavender, kenapa nggak bisa dicampur dengan minyak esensial yang lain gitu kayak favorit saya itu yang citrus yang kayak itu. Nah, terus yang kedua itu tidak terjadi reaksi kimia antara minyak esensial. Umumnya senyawa aromatik tidak reaktif, tapi campuran bisa berubah bau jika satu komponen mudah teroksidasi. Contohnya itu limonenol atau citral. Secara umum, senyawa volatil emang mudah teroksidasi. Nah, bukan mudah sih, bisa teroksidasi. Nah, oke, di slide selanjutnya saya sudah membuat table list tingkat kemudahan oksidasi, yaitu yang pertama itu limonene atau yang tinggi teroksidasi dan akan menjadi senyawa iritan atau senyawa iritasi. Dan terus yang kecitral, eh, kerentanan oksidasinya itu tinggi karena
Dia itu mempunyai aldehida di senyawanya. Bisa dilihat di gambar yang ini. Ini tuh ada O. Nah, si O ini tuh akan bereaksi kembali dengan O yang lain, maka akan semakin mudah terjadinya oksidasi. Oke. Terus, nah yang itu tuh yang sekarang yang kita bahas itu minyak kayu putih atau eukalipto memiliki kerentanan oksidasi sedang, stabil namun tetap bisa terurai. Makanya eh, dalam dalam produk minyak kayu putih yang biasa, penyimpanannya itu harus di bawah disimpan di bawah suhu 30 derajat dan dihindarkan dari sinar matahari langsung. Dan linal juga sama gitu. Makanya ada aturan penyimpanan, bukan aturan sih, kayak himbauan penyimpanan agar seperti ini. Oke, mungkin eh, selanjutnya output yang dihasilkan ya seperti yang saya jelaskan dari tadi yang tujuan awal saya. Output yang saya ingin buat itu membuat parfum yang memiliki manfaat seperti minyak kayu putih. Yang kedua itu karena minyak kayu putih itu banyak banget di Indonesia, jadi kayak mungkin eh, produk saya ini bisa membuat peluang kerja ya di Indonesia. Oke, mungkin cuma cuma segitu yang bisa saya presentasikan. Jika ada pertanyaan, boleh. Baik, ada pertanyaan? Satu, saya buka. Tidak ada. Oke, baik, dari saya ada dua ya. Eh, Kamu ini mau ke mana sih minyak kayu putihnya, at- isinya, atau minyak kayu putih ditambahin parfum, bau parfum? Nah, sebenarnya tuh eh, sebenarnya bisa dua-duanya nih Pak. Antara kalau misalnya saya mau isinya, saya bisa mencampurkan si minyak kayu putih ini dengan si lavender. Soalnya kan ada produknya ini. Nah, kan lavender itu memiliki, kalau bisa dibilang memiliki bau yang relaksasi dan lainnya kayak, jadi kayak si minyak kayu putihnya ini bisa jadi kesehatan juga, sama bisa jadi parfum. Nah, untuk yang parfum ini bisa dicampur dengan minyak esensial yang lain yang memiliki bau gitu Pak. Bisa dengan campur dengan mawar, bisa dicampur dengan eh, lemon dan lain-lainnya gitu Pak. Belum ada ya? Sebelumnya belum ada yang melakukan ini. Sebenarnya sudah ada yang melakukan produknya, tapi Pak yang muncul itu cuman yang dicampurkan dengan lavender dan ini. Mungkin saya kurang research mungkin, tapi yang saya lihat-lihat dengan minyak kayu putih dengan campuran bawang itu yang banyak munculnya itu dengan lavender. Yang lainnya belum ada gitu Pak. Bukan belum ada, mungkin saya belum riset dengan lebih dalam kayak gitu. Ya, yang belum ada kamu jelaskan kenapa urgensi parfum ini perlu ada. Nanti orang Ya, nggak bisa bedain minyak kayu putih sama parfum beneran gitu loh. oke. Eh, Kalau kan karena mungkin urgensi saya itu kan karena saya ini ingin mempunyai produk yang multifungsi, Pak, yaitu membuat produk yang memiliki kemanfaatan minyak kayu putih, tapi dengan aroma yang berbeda. Kenapa aroma yang berbeda? Karena seperti yang saya sebutkan di latar belakang yang tadi, saya terutama mungkin ini saya saja secara pribadi, saya gak suka bau minyak kayu putih, tapi saya mengetahui gitu kalau minyak kayu putih ini manfaatnya bagus. Tapi saya gak suka aja gitu baunya kalau saya pakai. Kayak gitu, Pak. Prinsip sainsnya lebih ke arah senyawa-senyawa aromatik ya. Iya, sebenarnya prinsip saya ya ke area aromatiknya. Ini, yang Tapi tidak pencampuran ini. dijelaskan komposisinya berapa persen Nah, biasanya kayak parfumnya. kayak gitu, Pak. Jadi kayak sebenarnya untuk menjelaskan komposisi dan Stoikiometri itu. ya, stokiometri. Kayak kalau misalnya Bapak ingin eh, konsentrasi si minyak kayu putihnya lebih tinggi, jadi kayak konsentrasi si molaritas si kayu putihnya bisa lebih tinggikan dibandingkan dengan konsentrasi si campuran minyak esensial yang lain. Tapi tetap tetap saja Pak, kalau misalnya dicampurkan dengan kayak gitu tuh, kalau menurut saya pasti ada suatu konsentrasi yang dimana eh, konsentrasi yang lainnya itu mungkin bukan bukan. Jadi kayak mungkin ada sesuai preferensi sendiri-sendiri karena mungkin ada yang ingin
minyak kayu putihnya konsentrasinya lebih kecil dan mungkin ada yang ingin baunya lebih tinggi atau sebaliknya gitu Pak. Tergantung apa itu? Ya tergantung preferensi masing-masing lagi Pak. Kalau Bapak misalnya Coba ingin nanti minyak kasih kayu putih, contoh stoikiometrinya bagaimana, berapa persen ini berat per berat atau berat per volume yang dibutuhkan untuk satu kemasan kecil misalnya minyak kayu putih. Itu ya. Dan ya kalau seperti bisa itu. aromanya mau yang seperti apa sudah mencukupi, harus ada referensinya itu. Iya Pak. Ya. Nah, itu yang belum dijelaskan ya dari segi prinsip sains ini. Oke, tapi dari segi komposisinya, dari segi isinya apa, yang memang kan parfum itu pasti ada aromatik ya, ada Ya. rangkap lah, Hmm. data rangkap. Nah itu cuman sekarang masuk ke kuantitatifnya lebih apa, tolong kasih contohnya ya. Contoh konsentrasi yang dimaksud seperti apa Iya, gimana Pak? ya, Oke. yang dijual sama yang kamu lakukan kan, kamu kan kelebihannya ada tambahan dari selain lavender gitu kan. Ya kayak dari yang Nah, lain-lain kayak gitu. Oke. komposisinya bagaimana dengan yang dengan lavender? Apakah kamu ada yang lain apa enggak? Itu prinsip sainsnya belum dikuak untuk membuktikannya ya. Hmm. Baik, itu mungkin terima kasih Malik. Nanti Oke perbaikan Pak. slide-nya ditambahkan itu ya. Ditambahkan list konsentrasinya ya Pak ya. Ya, kayak soal ini berapa persen, ini berapa persen. Ya, produk efisien yang diharapkan berapa bisa Oke Pak. mencapai dalam satu kemasannya Pak itu. Baik, Baik Pak. terima kasih Malik untuk presentasinya. Nah, Untuk presentasi hari ini saya cukupkan dan mohon tiap kelompok ya nanti memilih untuk yang terbaik presentasi untuk hari ini dan untuk hari Kamis ya seperti biasa untuk membuat resumenya dan alasannya. Dan yang kedua, Mei kita akan sudah mulai tanggal 6 untuk presentasi kelompok. Jadi tanggal 23 April itu mohon 22 ya, hari Selasa, judul-judul abstraknya sudah judul-judul judul-judul ya presentasinya itu sudah disampaikan. Ya, sudah difikskan. Itu mungkin dari saya. eh, Terima kasih, sampai ketemu hari Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Selamat kasih. pagi. Selamat pagi. Terima kasih, Pak.